Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Mau cerita apa tadi Zara? Kenapa? Mau Cerita naon tadi? Cerita gini mah, jadi suami istri ketika suaminya memberikan uang, lalu istrinya gunakan untuk beramal. Akhirnya di pertengahan bulan mereka kekurangan uang mah untuk kehidupan rumah tangganya. Akhirnya suaminya marah. Kamu sih lagian malah dipakai beramal. Coba kemarin kamu nggak amalin tuh duit, kita nggak akan kekurangan, nggak perlu ngutang. Pertanyaannya, apakah kemudian istri tersebut salah gitu loh, Mak? Salah. Walau bagaimanapun kita pakai ini, kebutuhan kita berapa? Kalau misalnya diiritin belanjaan dapur, apakah layak dengan sedekah saya? Harus tahu diri bagaimana kemampuan dia. Kecuali kalau perempuan tadi punya simpanan buat nambah kekurangan, kalau perempuan tadi punya penghasilan. Ya salah tuh bini. Salah ya. Duit lakinya kok. Walaupun dalam mindsetnya dia kan cerita ke Zara, kan katanya kalau sedekah itu menambah rezeki, tujuan. Betul. Anda lihat, masalul ladina yunfikuna amalan fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan orang yang sedekah karena Allah seperti orang nanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Tapi maaf, rasionya Allah dengan rasio manusia berbeda. Berbeda, Bang. Tidak bisa dihitung dengan matematika. Iya. Apakah kita yakin begitu diberikan sekarang langsung diganti? Belum tentu. Makanya rasio kita pakai. Artinya jangan semuanya. Walau bagaimanapun kita harus makan dengan keluarga. Bininya yang salah. Harus benar-benar punya rasional. perhitungan. Iya. Betul. Rasional lah. Harusnya kan sebagai seorang istri harus bisa mengalokasikan, bisa membuat sebuah budgeting ya. Ini buat ini, ini buat ini, buat ini. Dia menteri keuangan, Setelah, menteri keuangan suami. Iya, oke. Bahkan juga buat amal boleh juga di. Iya, tapi Dibudgetkan, sesuai dengan sesuai kemampuan yang ada, gitu kan. Jangan dipaksakan ibarat itu ya, Ma ya. Oke baik, silakan. Siapa lagi nih yang mau bertanya kepada Mama Dede? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadra Halinaim dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Ada apa? Jadi gini Mah, misalkan kita minta tolong ke teman gitu. Nah pas kita minta tolong temannya bilang iya, tapi pas dikerjain dia nggak ikhlas gitu mukanya Mah. Itu tetap kita minta tolong atau mendingan nggak usah minta tolong? Kalau misalnya kamu bisa lihat nada bicaranya karya yang nggak ikhlas, mendingan nggak usah. Nggak usah. Daripada makan hati. Karena pasti diungkit-ungkit. Mendingan cari teman yang lain, kan kamu teman bukan dia doang. Nyari yang lain. Pasti kalau berikan teman yang ikhlas buat nolongin kita. Itu dijamin dimanapun pasti ada. Kalau udah ketahuan dia nggak ikhlas, karena terpaksa, udah tinggalin dadah. Nah, masih ada yang lain. Oke? Gampang. Teman banyak. Jadi Yang penting kita bergaul dengan mereka. Jadi kamu minta bantuan sama teman kamu bilang iya aku bantuin, tapi mukanya nggak ikhlas. Mukanya sepet, Tahu dari mana mukanya nggak ikhlas? cemberut. Kayak gimana mukanya? Mimik wajahnya gitu, mimik wajah. Iya, pada saat dia Wajah itu cerminan hati, bedo. Kalau hati dia bete, ya gue tolongin. Cemberut. Tapi kalau hati dia ikhlas, iya gue tolongin Andra. Ntar ya apa sih yang nggak boleh buat lo? Semuanya gue bantu lo. Lu kan sahabat gue. Itu beda. Cari wajahnya, cerianya, ngomongnya, senyumnya, bibirnya beda. Tapi ada yang mukanya kelihatan galak, kelihatannya jutek, tapi hatinya baik kayak Mama misalkan. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi kita harus tahu background orang. Oh iya. Karena Mama ini orang kampung, biasa di Empang, hidup dari kecil ada healer 2 kiri kanan. Makanya Mama walaupun orang bilang judes, orang bilang galak, tapi hatinya baik. Hati gue selembut terigu. Masya Allah. Maksudnya takutnya nanti berprasangka buruk. Mungkin karena mukanya emang begitu, mau tiba-tiba disangkanya. Ya. Kalau soal muka nggak bisa dirubah, betul. Tapi dari sari wajah kita Kelihatan. Silakan jamaah berikutnya yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jawahir dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Panggilannya siapa? Nur Jawahir. Panggilannya siapa Panggilannya? biasanya? Nur. Nur. Iya. Kalau nggak Jawa. Ya. Nur mah. Oh Nur. Namanya Cahaya, Pak. Galau nih Cahaya. Mah, kadang ketika kita sudah menolong seseorang, emang suka ada yang kurang tahu diri gitu. Apakah ada tips supaya nilai keikhlasan itu tidak hilang gitu dari amal yang sudah kita lakukan? Oh, Oke Nur. nemuin yang gak tahu Ada diri. nggak tip
Mama kan tadi udah berkali-kali. Banyak orang yang udah kita sekolahi dari SD sampai D3, sampai dikawinin anak kita, ketemu melengos. Ya Allah. Banyak orang yang udah kita tolongin segala macam dari A sampai Z, tapi ketemu nggak pernah negor, nggak ada urusan. Bagaimana biar ikhlas? Rezeki dia dari Allah cuman melalui saya. Toh dari orang yang kita sekolahin, dari orang yang kita kawinin, dari orang yang kita kuliahin, lebih banyak yang baik daripada tidak. Ngapain mikirin orang begitu? Gue masih hidup, gue nggak miskin. Begitu caranya Nur. Oke. Ngapain repot sih? Rezeki dari Allah, cuman melalui saya. Buktinya lebih banyak orang yang tetap negor, yang tetap baik sama kita, ketimbang orang yang melengos. Emang gue pikirin, nggak capek hati kita Nur. Enjoy aja kale. Banyak Mama tausiahnya hari ini dan tentunya jamaah hari ini Mama juga sudah ingatkan kita mengenai berikhlas dalam beramal dan juga tanda-tandanya. Tadi Mama sampaikan ketika kita beramal melakukan amal soleh dan juga perbuatan-perbuatan baik, liptigo imardotillah. Pokoknya semuanya serahkan kepada Allah, awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah dan jangan pernah mengucap kata ikhlas karena sesungguhnya kata Mama, seseorang yang berbuat kebaikan mengucap kata ikhlas jangan sampai nantinya diragukan keikhlasannya. Untuk itu jangan mengungkit-ungkit, jangan disebut-sebut perbuatannya, cukup hanya Allah dan kita sendiri yang tahu amal perbuatan kita. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita selalu menjadi umat yang ikhlas. Silahkan Mama. Baik anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas. Kami sadar apapun yang terdapat dalam diri kami hakikatnya milik-Mu. Kami pun sadar kami berbuat apapun adalah karena izin dari-Mu. Karena kudrat dan iradat dari-Mu ya Allah. Kami sadar kami menolong orang, menyekolahkan orang, membantu orang lain. Semuanya hanya karena Engkau gerakan hati kami ya Allah. Oleh karena itu tanamkan dalam hati kami keikhlasan. Seandainya selama ini kami pamer, kami ria, pengen dipuji oleh orang lain. Ya Allah, hilangkan semua dari hati kami ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keriduan. Tanamkan dalam dada kami semua yang terdapat dalam diri kami akan dinilai oleh-Mu ya Allah baik dan buruknya. Oleh karena itu baikan hati kami, baikan mulut kami, antara hati dengan wajah kami. Agar sinkron, semuanya ikhlas hanya mengharapkan ridho dari-Mu ya Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Baik dihina, dicaci, dipuji orang, tetap kami yakin hanya Engkau yang berikan pelayanan kepada kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Saudara terima kasih. Sama-sama. Ana Mawi terima kasih. Dan terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang telah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.